Nah, itu yang tidak ada yang tahu, Bapak Ibu. Ma fil arham tu ketetapan-ketetapan Allah saat kita di alam rahim tu tak ada yang tahu. Termasuk rezeki kita. Rezeki kita ni Bapak Ibu sudah Allah tetapkan jumlahnya, tapi berapa jumlahnya tak ada yang tahu. Rezeki Bapak Ibu sudah ada jumlahnya ditetapkan Allah. Tak akan berkurang, tak akan salah kirim, tak akan salah kasih, tak akan bertukar. Yakinlah yang jumlah. Itu kenapa nanti di hari kiamat yang dihisap tentang harta bukan jumlah, tapi bagaimana hisap harta, cara kau mendapatkan dan cara kau menggunakan. Dari mana kau dapatkan hartamu, bagaimana kau gunakan hartamu, jumlah Allah yang menetapkan. Itu makanya orang yang hasad dengan rezeki orang, dihapus semua amalnya seperti kayu bakar dimakan api yang besar. Orang yang sombong dengan kelebihannya, dihapus juga amalnya, diharamkan masuk surga, neraka paling bawah tempat. Kenapa? Orang yang hasad dan orang yang sombong sama-sama tidak beriman dengan ketetapan Allah. Orang hasad, orang sombong sama-sama tidak beriman dengan ketetapan Allah. Ketika kita dalam rahim, Allah sudah menetapkan sesuatu untuk kita, itu yang disebut ma fil arham. Apa yang terjadi di dalam rahim, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Jadi kita sudah punya ketetapan Bapak Ibu dalam rahim itu. Bapak Ibu tidak pernah berfikir, ibu-ibu pernah tidak berfikir dapat suami apa? Atau pernah tak Bapak Ibu bermimpi bantu ikut suami apa, suami ibu lo? Tidak. Tiba-tiba saya bersobuk, syukurlah jadi saya langsung. Laki ni baru sadar, itu Bapak Ibu. Ambo tak pernah membayangkan bersobuk jurang rumah ambo lo, Bapak Ibu. Tak terbayang seketika lah itu ke jadi kawan di duit ambo, Bapak Ibu. Ambo di jauh lah, Bapak Ibu. Sobuk, syukurlah. Itu sudah ada ketetapannya. Itu yang mafil arham, waktu dalam rahim, itu sudah ditetapkan, cuma tidak diberitahukan ke kita. Ya, tidak ada yang diberitahu, Bapak Ibu. Ya. Mungkin ibu kalau lagi tahu jodoh ibu dari ketik, mungkin ibu candik saya tahu dia, tak ketujuh dan macam itu. Tak diberitahu. Nah, semua itu hanya ada pada ilmu Allah. Ya. Lalu yang keempat kata Allah, wa ma tadri nafsun maza taksibu gadan. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia peroleh besok hari. Bapak Ibu boleh berencana, besok mau ke sana, mau mengerjakan ini, tapi yakinlah yang akan berlaku apa yang sudah direncanakan Allah untuk kita. Kan sering apa? Besok ambo kapai ke situ, ada acara di situ. Tiba-tiba saja apa? Ada jo halangannya hendak jadi. Kenapa? Karena tidak tercatat kita mendapatkan itu di hari itu. Apa yang akan kita peroleh besok hari, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Berencana boleh. Kan ada orang Ibu hebat sampai setahun rencananya, Pak. Ya, sampai setahun direncana, tidak apa-apa, rencanalah. Cuman rencana kita tidak akan terjadi kalau tidak ada kesamaannya dengan rencana Allah. Itu yang disebut taufik. Taufik itu dikata wafaqa, cocok artinya, mufakat, sepakat. Ya. Wafaqa itu ittifaq, sepakat, sama, cocok. Taufik, cocok rencana kita dengan rencana Allah, itu taufik namanya itu. Itu maka kita minta berikan taufik, wabillahi taufik ya. Kita merencanakan ini, Allah pun juga merencanakan itu, jadilah. Tapi kalau kita merencanakan, rencana Allah tidak sama, tidak jadi, Pak. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin yang hari esok itu tidak ada manusia yang diberitahu apa yang dia peroleh, apa yang akan dia kerjakan besok hari. Tidak ada yang tahu, Pak. Karena itu hanya ada pada ilmu Allah. Nah, yang terakhir, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamun. Tidak ada satu pun jiwa yang tahu
di bumi mana dia akan mati. Semua kita Bapak Ibu sudah Allah tetapkan tempat mati. Ada yang di Padang, ada yang di Bukit Tinggi, ada yang di Jakarta, ada yang di luar negeri, terserah. Bapak Ibu tidak akan mati kecuali di bumi yang ditetapkan Allah. Ada orang tiap minggu ke Makkah, tak di Makkah matinya, karena buminya ada di situ. Ada orang sekali pergi ke Makkah, turun pesawat mati langsung. Cocok buminya. Maka Bapak Ibu jangan camelo pai saya akan kamari asal cocok bumi mati situ. Kalau tak cocok tak akan mati dah. Makanya kita kadang-kadang berdusana lagi sama-sama di Padang atau sama di Bukit Tinggi lagi 7 orang. Ke 7-7 lagi di Bukit Tinggi. Itu calik matinya besok. Pakai cang. Maka pakai cang matinya sesuai takdir tempat. Ambo punya mama apa ibu? Mama ambo ko lahir di Morolabu, kadang di Morolabu sampai berumah. Ya menikah jurang Padang, orang Lubuk Menturun. Nikah jurang Lubuk Menturun. Tinggallah di kampung. Labar anak pinak di kampung sampai gaek. Lau umur 60 lebih baliklah ke kampung orang rumah di Lubuk Menturun. Mati mama ambo situ. Kubur di Lubuk Menturun. Seminggu sudah mama ambo mati, pailo mintu ambo ko mencari anak di cucu, mencari cucu di kampung di Morolabu. 2 hari di Morolabu sakit paru mati di situ. Tukar tampaknya Pak. Mama ambo di Morolabu lagi sampai gaek mati ke Padang. Mintu ambo lagi di Padang sampai mati ke Morolabu. Kenapa? Allah memang menetapkan tempatnya di situ. Asal cocok mati itu. Itu ketetapan Allah begitu. Maka ada sebuah cerita Ibu pada masa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni Ibu dia punya kawan-kawan banyak, punya pembesar-pembesar yang setiap hari kumpul di istana tu ada diskusi. Satu hari ketika Nabi Sulaiman duduk-duduk, ada kawannya datanglah orang yang tak dikenal ke ruangan itu, tapi Sulaiman tahu. Dan baru tiba ku agak buruk caliknya ke kawan Sulaiman yang duduk dekat Sulaiman ku. Kawan Sulaiman ku merasa tak nyaman orang baru tiba tu calik-caliknya kawak kan tak nyaman waktu tu. Lah bubar acara, pulang sadonya tinggallah tadi kawan surang tadi. Patanya ke Sulaiman, "Sulaiman, saya yang duduk dekat pintu terlambat tiba tadi tu." Batu. Enggak buruk calik kamu. Tak nyaman lah pun calik nya. Cek Nabi Sulaiman, itu kawan ambo malaikat maut. Malaikat maut. Karena dulu ya para nabi itu biasa didatangkan para malaikat. Itu malaikat maut tu kawan ambo. Mendengar malaikat maut tu sasak ngok langsung bebo. Tadilah buruk calik kawan. Tabangki camenya. Nak betul Sulaiman nya. Antan ambo ke India lah. Takut ambo kok tibunya besok. Sulaiman kan punya kendaraan angin, dipanggil angin. Tolong antar kawan ambo ke India lah. Angke angin kau, bawa tiba di India. Lah hilang. Besok pagi ya tiba malaikat maut tu dia. Duduk situ dia. Sudah acara dia panggil Sulaiman, "Marilah Sulaiman." Tu. Bawa kok buruk calian ke kawan yang patang siko tu. Angke takut nya. Minta antarnya ke India dan antar ke India aja. Apa kata malaikat maut? Badakah buruk cali ambo patang doanya. Ambo disuruh mencabut nyawanya patang di India. Tu sikoe baru ajaknya. Tu siang pada ambo baca cabutnya ajaknya. Tu balai. Pas jadualnya tu ambo pergi ke India lah mencogoknya di India tu ajaknya. Tu balai mati je boleh cabut ajaknya. Dah bae bebo dah. Justru lari dari mati itu mati aja Pak Bu. Nah, makanya kata Allah bagaimanapun kamu lari dari kematian, yudrikumul maut, dia pasti menemuimu. Tak bisa Pak. Karena kematian itu mendatangi kita, bukan kita yang mendatangi dia. Tapi kita tak diberitahu tempat mati kita Pak. Kalau ibu dah tahu ibu mati di Jakarta, ambo yakin tak kapai ke Jakarta. Ya tak?
Ibu mati beku di Bukit Tinggi, dak kawan angkit ke Bukit Tinggi sampai bilo je. Haram Bukit Tinggi bijak. Apa? Maka betul mati beku sampai mati saya kat situ. Padahal kita sudah beritahu, sudah ditetapkan bumi tempat mati kita ni, Ibu ya. Nah, itu 5 pengetahuan yang hanya ada pada Allah. Kalau ada pertanyaan, Ibu, saya persilakan dulu. Silakan. Ada orang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Bagaimana pendapat itu? Iya, Allah itu punya sifat muhit. Muhit itu meliputi semua. Allah ada di mana-mana, tapi Allah tidak bertempat di mana-mana. Ini kadang agak susah memangnya, Ibu ya. Allah tu ada di mana saja. Apa? Allah tu muhit. Tak bisa ya Allah tu dibatasi oleh, makanya Allah tu sifatnya mutlak. Allah tu tak bisa dibatasi ruang dan waktu. Makanya kata Allah, nahnu aqraba, saya lebih dekat kepada mereka ya, min hablil warid, dari urat leher mereka. Kita ni apa, Ibu, yang paling dekat dengan diri kita ya urat apa namanya, lebih dekat lagi. Allah lebih dekat lagi dari urat leher kita. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat dari mereka dari urat leher mereka. Memahami itu bagaimana tu, Pak Ibu? Allah itu ada pada kita, tapi kita bukan Allah. Inilah semua yang selalu itu alam. Alhamdulillahirabbil alam. Alam itu disebut alam karena dia tanda Allah. Alam itu artinya tanda. Bawa doa alamat, Pak. Alamat tanda. Alam kok tanda. Bapak Ibu ini alam. Apa alam? Tanda Allah ada. Kalau tidak ada alam ni, tidak tahu kita Allah tu ada apa. Jadi kita ini adalah bukti Allah, dan kita ini, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu melihat pakai apa? Orang mati pakai mata, nak? Masih melihat dia?